Saya Aberta Patricia dengan NIM 112000886 akan mempresentasikan mengenai laporan kasus risiko PT Garuda Indonesia. Yang pertama mengenai tabel risiko K3 yang di mana dimensi risiko memiliki 4 dan memiliki peristiwa yang pertama penurunan standar keamanan yang dilakukan oleh maskapai pesawat Garuda Indonesia demi memperoleh keuntungan dan kepentingan pribadinya. Yang kedua ada penyebar luasan konten yang tidak seharusnya dilakukan oleh pihak dan awak kabin yang dimana akan merusak reputasi pesawat Garuda Indonesia dan kelalaian awak kabin yang kurang dalam Saya Berta Patricia dengan NIM 112000886 akan mempresentasikan mengenai laporan kasus risiko PT Garuda Indonesia. Kita akan masuk dalam tabel risiko K3 yang di mana dimensi risiko memiliki 4 dan 4 peristiwa. Yang pertama karena penurunan standar keamanan yang dilakukan oleh maskapai pesawat Garuda Indonesia demi memperoleh keuntungan dan kepentingan pribadinya. Yang kedua adanya penyebarluasan konten yang dilakukan oleh pihak pilot dan awak kabin sehingga dapat merusak reputasi perusahaan dan kelalaian awak kabin dalam melakukan aktivitasnya di sosial media. Yang ketiga, adanya tindakan diskriminatif kepada penumpang yang telah dilakukan oleh maskapai pesawat Garuda Indonesia terhadap penumpang disabilitas. Tidak adanya etika dan moralnya dalam bekerja itu kurang. Dan yang keempat, adanya kolaps yang terjadi pada penumpang saat berada dalam pesawat Garuda Indonesia yang dikatakan bahwa awak kabin kurang responsif dalam melakukan pelayanan dan keselamatan pada penumpang yang terkena kolaps. Kita masuk dalam tabel risiko lingkungan yang memiliki dimensi risiko ada 3 dan peristiwanya. Yang pertama, adanya pemborosan bahan bakar yang berlebihan akibat rute yang terlalu banyak dan harga aftur juga mempengaruhi operasional. Yang kedua, ada emisi gas buang dari pesawat udara yang dimana menghasilkan gas karbon dioksida, uap air, serta ozon yang dapat mempengaruhi atmosfer. Yang ketiga, adanya pertemuan udara panas hasil pembakaran mesin pesawat yang menghasilkan efek awan kontrail yang dapat memberikan kontribusi lebih besar dari pemanasan atmosfer sehingga peningkatan suhu udara. Kita akan masuk dalam pengukuran risiko yang dimana bertujuan agar memudahkan kita untuk mengetahui seberapa sering risiko tersebut terjadi dan seberapa besar dampaknya. Dan ini adalah tabel mengenai level kriteria kemungkinan yang terjadi pada peristiwa. Yang sudah dijelaskan bahwa ini mencangkup ada 5 frekuensi. Yang pertama itu ada sangat jarang yang terjadi kurang dari 2 kali dalam satu periode. Yang kedua jarang 2 sampai dengan 5 kali, cukup sering itu 6 sampai 9 kali, sering itu 10 sampai 12 kali, dan sangat sering itu lebih dari 12 dalam 1 tahun. Dan ini juga merupakan tabel dari level kriteria dampak yang kita bisa mengetahui ada 2 dampak. Yang pertama itu dari keuangan dan non-keuangan. Dari keuangan itu ada kerugian dan profit, dan non-keuangan itu ada kinerja dan terjadinya kecelakaan. Ini adalah tabel identifikasi risiko setelah kita melakukan analisis terhadap risiko K3. Dari 4 peristiwa yang sudah dijelaskan, adanya dampak yang terjadi. Yang pertama itu keselamatan penumpang yang minim. Yang kedua, reputasi perusahaan akan menjadi buruk. Yang ketiga, perusahaan akan terkena somasi akibat tuntutan dari penumpang. Dan yang terakhir, perusahaan akan mendapatkan kritik terkait tidak responsif dalam memberikan pelayanannya. Kita lanjut dalam tabel identifikasi risiko setelah kita melakukan analisis terhadap risiko lingkungan yang terdapat dari 3 peristiwa yang memiliki dampak buruk, yaitu pertama, kondisi keuangan perusahaan akan semakin memburuk. Yang kedua, akibat emisi gas buang dari pesawat udara tersebut, maka lingkungan akan buruk. Dan yang terakhir itu akibat pertemuan udara panas yang dihasilkan dari pembakaran mesin pesawat akan terbentuknya awan putih.
yang diprediksi akan semakin buruk sejalan dengan meningkatnya lalu lintas di udara dunia. Selanjutnya kita masuk dalam tabel risk epetis dalam K3 yang memiliki 4 peristiwa dan memiliki hasil keputusan penanganannya yang dari level resiko, frekuensi, dampak, dan penanganan. Untuk peristiwa pertama itu keputusan penanganan tidak, yang kedua tidak, yang ketiga tidak, dan yang keempat tidak. Dan ini tabel risk epetis dari lingkungan, risiko lingkungan yang dari 3 peristiwa yang mencangkup level frekuensi, risiko, dampak, penanganan. Dan keputusan penanganannya yang pertama itu iya, yang kedua iya, dan yang ketiga juga iya. Kita masuk dalam perlakuan risiko yang dimana merupakan daftar yang berisi peringkat risiko yang memerlukan perlakuan lebih lanjut. Dan hal ini juga manajemen organisasi harus melakukan kajian dan menentukan jenis serta bentuk perlakuan risiko apa yang masuk dalam perusahaan tersebut. Dan ini adalah tabel dari perlakuan risiko tersebut. Kita bisa lihat bahwa tindakan yang akan diambil dan berapa jumlah risiko yang akan terjadi. Dan kita akan masuk dalam monitoring tata kelola risiko lingkungan yang mengenai peningkatan suhu udara memiliki level resiko 512, penurunan frekuensi 1, penurunan dampak 3, dan penurunan level resiko 3. Dan ini monitoring kelola risiko tentang legal karena pandemi COVID pada tahun itu sangat tinggi, sehingga mengalami krisis moneter dan memiliki level resiko 15, penurunan frekuensi 3, penurunan dampak 3, dan penurunan level risiko 9. Dan ini adalah masih kelola risiko legal mengenai kasus korupsi terkait penggunaan pesawat Garuda. Memiliki level risiko 15, penurunan frekuensi 2, penurunan dampak 4, dan penurunan level risiko 8. Dan ini masih dalam kelola risiko legal yang mengenai kebangkrutan karena penundaan PKPU oleh mitra kerja yang memiliki level risiko 20, penurunan frekuensi 3, penurunan dampak 4, dan penurunan level risiko 12. Dan yang ini monitoring tata kelola risiko politik yang dimana dikarenakan terjadi kenaikan harga tiket akibat kebijakan pajak yang memiliki level risiko 12, penurunan frekuensi 2, penurunan dampak 2, dan penurunan level risiko 4. Kesimpulannya, setelah kita melakukan tahap analisis dan evaluasi di atas, maka kita dapat simpulkan bahwa setiap perusahaan itu pasti memiliki risikonya masing-masing dan cara untuk menghadapinya agar perusahaan-perusahaan tersebut mencapai tujuannya. Dan juga untuk semua risiko yang menghambat tercapainya tujuan perusahaan tersebut, kita harus antisipasi dengan baik. Dan dalam penanganannya juga, kita diharapkan dapat meminimalisir dan menghilangkan dampak risiko yang akan terjadi dalam perusahaan tersebut. Dan saran masyarakat, yang pertama PT Garuda itu harus mampu meningkatkan rasa empatinya terhadap para awak kabin terhadap penumpang. Dan yang kedua itu PT Perusahaan Garuda juga harus memperdulikan dan merespon kebutuhan penumpang dengan senang hati, sehingga adanya pembaruan dalam konsep pelayanan Garuda yang dapat memberikan warna baru yang segar bagi publik maupun masyarakat, dan akan membawa pengaruh positif bagi citra PT Garuda Indonesia. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.